AC Milan salah asuh pemain. Charles De Ketelaere langsung cetak gol di Atalanta. AC Milan siap-siap gigit jari lantaran satu lagi bukti bahwa mereka gagal mengasuh pemain muncul setelah Charles De Ketelaere langsung mencetak gol bersama Atalanta. Pada bursa transfer musim panas ini, Charles De Ketelaere dibuang AC Milan. Pemain asal Belgia itu divonis gagal setelah melakoni musim 2022-2023. AC Milan membeli mahal CDK dari klub Braga dengan harga 32 juta euro atau sekitar 532 miliar rupiah pada musim panas 2022. Pemain berusia 22 tahun itu direkrut AC Milan setelah membukukan 14 gol dan 9 assist di Liga Belgia musim 2021-2022. Namun bersama AC Milan, De Ketelaere tidak bisa mencetak gol sama sekali pada musim lalu. Alhasil dia dianggap gagal memenuhi potensinya dan dilepas ke Atalanta. Pada 16 Agustus lalu, AC Milan resmi meminjamkannya kepada Atalanta dengan biaya hanya 3 juta euro. Ladea juga punya opsi untuk membeli permanen Charles De Ketelaere pada akhir musim nanti. Sekarang segera terlihat tanda-tanda bahwa CDK bukan pemain yang jelek. AC Milan hanya salah mengasuhnya, sehingga dia tidak dapat mengeluarkan potensi terbaiknya. Buktinya, dalam waktu sebentar di Atalanta, De Ketelaere langsung mencetak gol. Dia membuka skor kemenangan 2-0 Atalanta atas tuan rumah Sassuolo pada pekan pertama Liga Italia Minggu 20 Agustus 2023. Padahal De Ketelaere baru masuk pada awal babak kedua menggantikan striker andalan Ladea, Dufan Zapata. Aksinya menyundul umpan silang Matteo Ruggeri, merupakan gol pertama De Ketelaere setelah 1 tahun 4 bulan. Dia terakhir kali mencetak gol untuk klub Braga dalam laga melawan Brescia pada 1 April 2022. Di Atalanta, CDK hanya butuh 45 menit untuk mencetak gol pertama. Sementara saat memperkuat AC Milan, dia menghabiskan 1102 menit di Liga Italia dengan hasilnya hanya 1 assist. Pelatih Atalanta, Gianpiero Gasperini pun merasa mendapatkan durian runtuh dengan kedatangan Charles De Ketelaere. Kami bahagia karena selain ini gol pertamanya, dia juga baru datang, katanya seperti dikutip dari Tutto Mercato Web. Ada banyak hal yang harus dikerjakan dengannya, tetapi dia jelas memiliki kualitas yang penting. Dia harus menemukan kondisi terbaik, tetapi Charles bisa menjadi pemain yang penting. De Ketelaere pun berpotensi menjadi salah satu bukti lagi bahwa AC Milan cukup sering salah mengasuh pemain. I Rossoneri kerap sudah memiliki pemain muda yang bagus, tetapi secara gegabah melepasnya ke klub lain karena dianggap mentok. Di klub lain, sang pemain malah bersinar dan bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Terkait Atalanta saja, AC Milan pernah melakukan kesalahan dengan terburu-buru melepas Mario Pasalic. Nama-nama di masa lalu seperti Francesco Toldo, Patrick Vieira, Pierre-Emerick Aubameyang, Fabrizio Miccoli, Brian Cristante, atau Matteo Darmian juga bisa disebut. Prediksi pertandingan Bologna versus AC Milan. Pertandingan perdana AC Milan akan mengantarkan mereka ke Stadion Renato Dall'Ara untuk melawan Bologna pada Selasa 22 Agustus 2023 dengan kick-off dimulai pada pukul 1.45 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi ajang perjuangan bagi Milan yang telah mengalami banyak perombakan dalam skuadnya. Beberapa nama besar seperti Zlatan Ibrahimovic dan Sandro Tonali sudah tidak lagi terdengar di kubu Milan. Namun optimisme masih membara di antara para pemain baru yang telah bergabung di musim panas ini. Sejauh ini Rossoneri sudah berhasil mendatangkan beberapa pemain berkualitas seperti Ruben Loftus-Cheek, Christian Pulisic, Tijani Reinders, Noah Okafor, Samuel Chukwueze, dan Yunus Musa. Dengan kekuatan baru ini, Milan bertekad untuk meraih kesuksesan di musim baru ini. Pada pertandingan melawan Bologna di pekan pertama, Rafael Leao bersama rekan-rekannya siap memberikan yang terbaik untuk memenangkan pertandingan dan memperoleh 3 poin berharga.
Sejarah juga berpihak kepada Milan dalam pertemuan dengan Bologna. Dalam 15 pertemuan terakhir, Milan berhasil menjaga catatan tanpa kekalahan melawan Bologna. Dalam komposisi pemain, Bologna akan bermain dengan formasi 4-3-3. Sementara itu, AC Milan akan tampil dengan formasi 4-3-3. Penjaga gawang Mike Migno akan menjaga pertahanan bersama Kalulu, Malik Thiaw, Fikayo Tomori, dan Theo Hernandez. Lini tengah akan ditempati oleh Loftus-Cheek, Radek Krunic, dan Tijani Reinders. Sementara lini serang diisi oleh Christian Pulisic, Oliver Giroud, dan Rafael Leao. Di kursi pelatih, Stefano Pioli akan menjadi otak di balik strategi tim. Namun ada beberapa pemain yang tidak dapat tampil pada laga ini. Yunus Musa harus absen karena mendapat sanksi skorsing, sedangkan Bennacer mengalami cedera. Melihat pertemuan-pertemuan sebelumnya, Bologna belum mampu mengalahkan Milan dalam 15 pertandingan terakhir di Serie A. Namun Bologna sendiri tengah berada dalam tren positif dengan tidak terkalahkan dalam 5 pertandingan terakhir mereka di kompetisi ini. Di sisi lain, Milan telah mencatat 3 kemenangan dalam 11 pertandingan tandang terakhirnya di Serie A. Dalam hal pencapaian gol, AC Milan memiliki rekor yang mengesankan dalam pertemuan dengan Bologna. Tim berjuluk Il Diavolo itu berhasil mencetak minimal 2 gol dalam 10 dari 13 pertemuan terakhir di Serie A. Dengan performa yang semakin matang dan semangat juang yang tinggi, Milan berharap dapat memulai kampanye Serie A dengan kemenangan yang meyakinkan. Meskipun Bologna tentu akan memberikan perlawanan ekstra untuk meredam ambisi tim tamu. Saelemaekers adalah permintaan pribadi Stefano Pioli. Stefano Pioli dikabarkan telah meminta manajemen AC Milan untuk menjual Alexis Saelemaekers pada musim panas ini. Namun keputusan ini diklaim tidak hanya didasarkan pada alasan teknis, melainkan mungkin memiliki latar belakang yang lebih dalam. Demikian disampaikan oleh seorang jurnalis, Andrea Logoni, melalui laporan terbarunya di Milan News, menyampaikan bahwa tantangan bagi Geoffrey Moncada dan Gigio Furlani, anggota manajemen Milan, adalah untuk menjual pemain yang tidak lagi dianggap sebagai bagian dari rencana tim. Dengan pendapatan tambahan dari penjualan seperti ini, klub juga dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk memperkuat skuad dengan pemain baru, seperti menjual Fado Balotore, Mattia Caldara, dan Divock Origi. Namun Logoni menambahkan catatan menarik mengenai keputusan Pioli terkait Saelemaekers. Menurutnya, keputusan untuk melepaskan Saelemaekers tampaknya merupakan permintaan eksplisit dari Mr. Pioli, dan dikatakan tidak hanya karena alasan teknis. Hal ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan terdapat faktor-faktor lebih mendalam yang mendorong pemisahan antara Milan dan pemain sayap asal Belgia ini setelah 3,5 tahun bersama klub. Dengan begitu, harapannya adalah agar situasi ini akan semakin terungkap dalam beberapa minggu mendatang. Posisi winger berusia 24 tahun itu di sayap kanan semakin terjepit setelah Rossoneri sukses memboyong Samuel Chukwueze, Christian Pulisic, dan Luca Romero di musim panas ini. Musim lalu Alexis Saelemaekers hanya mampu menyumbangkan 2 gol dan 3 assist dalam 30 pertandingan untuk AC Milan di Serie A.